Jadi kita mengenal kata-kata meditasi. Ya, yang sebetulnya di dalam bahasa Pali itu disebut sebagai bhawana. Bhawana adalah pengembangan batin. Ya, jadi kalau kalian mengenal kata meditasi ya, mungkin kalian hanya berpikir ya, oh meditasi ya duduk diam begitu saja begitu, seperti yang kalian lihat begitu, seperti begitu. Dan tidak tahu apa yang sebetulnya dilakukan, apalagi meditasi yang kalian dengar sekarang pada zaman sekarang ini sudah macam-macam gitu. Ada meditasi yang menjadi seperti hipnoterapi, yang meditasi relaksasi, meditasi untuk kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga makna bhawana, kata bhawana itu menjadi hilang dengan diterjemahkan sebagai meditasi. Nah, bhawana itu adalah pengembangan batin gitu. Mental development, mental culture. Itu adalah bhawana. Artinya batin kita ini, jadi kalau kita bermeditasi itu yang kita olahkan batin kita. Kita bukan mengolah fisik kita menjadi kekar dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Yang kita olah itu adalah batin kita. Nah, kenapa harus diolah? Karena batin kita ini sangat liar. Jadi maka itu bhawana adalah pengembangan batin. Karena batin kita ini liar, batin kita ini tidak mudah untuk diatur demikian. Maka ini harus kita jinakkan gitu, harus kita latih gitu sehingga menjadi jinak gitu. Jadi dari batin yang tadinya cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik dan tidak bermanfaat, maka kita latih, kita jinakkan sehingga batin kita ini menjadi batin yang baik dan bermanfaat. Nah, ini adalah bhawana, itu adalah demikian. Ya, kalian juga kan karena menjalankan sila moralitas, aturan disiplin moral gitu kan. Itu kan juga untuk menjinakkan gitu, untuk menjinakkan batin kalian ini begitu. Tetapi pelaksanaan moralitas itu, kalian menjalankan 10 sila, 8 sila ini, itu hanya untuk menjinakkan, terutama untuk menjinakkan perbuatan tubuh kita ini dan ucapan ini saja. Tidak sepenuhnya bisa menjinakkan batin kita ini. Ya kan, maka kalian dikasih aturan kedisiplinan ya, tidak membunuh makhluk hidup gitu kan, tidak mengambil barang yang tidak diberikan gitu. Ya, dan 10 yang lainnya begitu kan. Itu kan lebih cenderung kepada menjaga gitu, mengekang dari tindakan melalui tubuh kita ini dan ucapan. Itu adalah sila, moralitas itu adalah untuk itu. Tetapi yang untuk menjaga batin kita ini, yang untuk mengembangkan batin kita ini menjadi baik dan bermanfaat, ini harus dilakukan dengan bhawana ini, meditasi ini. Itu caranya. Ya, namun demikian yang disebut bhawana atau pengembangan batin ini ada 2 gitu. Ya, yang pertama adalah pengembangan batin ketenangan, dan satu lagi lah pengembangan batin pandangan terang. Makanya disebut samatha bhawana dan vipassana bhawana, ada 2 hal ini. Nah, sekarang kita melakukan, apa yang kita lakukan ini adalah vipassana bhawana, pengembangan batin pandangan terang. Ya. Dan ini merupakan teknik ya, merupakan jalan ya, pengembangan batin yang spesifik ya, diajarkan oleh Buddha. Dan dengan cara ini kita akan dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian, merealisasikan nibbana itu dengan vipassana ini. Tidak bisa kita mencapai penerangan, mencapai pencerahan, ya, mencapai nibbana, merealisasikan nibbana ini dengan
meditasi ketenangan batin ini tidak bisa dilakukan gitu. Karena sifatnya berbeda gitu. Caranya tentunya juga berbeda. Jadi kalau meditasi ketenangan batin, ya tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mendapatkan ketenangan batin. Bagaimana ketenangan batin itu dicapai? Dengan mengolah konsentrasi. Kita mengembangkan konsentrasi kita ini hingga mencapai tingkat-tingkat disebut jana tadi. Konsentrasi absorpsi. Tingkat konsentrasi yang kuat, yang tinggi demikian. Sehingga ketika kita mencapai tingkat konsentrasi yang kuat, tingkat konsentrasi yang tinggi itu, nah pada saat itu kekuatan konsentrasi itu mampu untuk menekan kekotoran batin. Disebut kilesa, kekotoran batin itu mampu ditekan dengan konsentrasi yang tinggi itu. Jadi kita mengembangkan konsentrasi yang tinggi yang disebut jana itu, ketika kita mencapainya, maka hanya ketika kita berada pada pencapaian itu, maka kita mampu menekan kekotoran batin itu. Sehingga seolah-olah kita tidak memiliki kekotoran batin pada saat itu saja. Tetapi begitu kita keluar dari pencapaian itu, ya kekotoran batin itu akan muncul lagi. Ya, seperti apa? Lumpur gitu, lumpur yang sudah mengendap gitu. Karena apa? Karena ada konsentrasi, ada ketenangan di situ. Ya, ketika keluar dari jana, seolah-olah seperti lumpur yang tadinya sudah mengendap ini diaduk lagi demikian. Dia akan terbang kemana-mana demikian. Nah seperti demikian. Nah sekarang kita melakukan yang disebut sebagai vipassana atau pandangan terang ini. Vipassana atau pandangan terang ini adalah pengembangan kebijaksanaan. Jadi vipassana sebetulnya pengembangan pengetahuan atau kebijaksanaan itu. Kalau kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kebijaksanaan dalam vipassana ini, nah maka kebijaksanaan itu, pengetahuan itu yang akan mampu mengatasi kekotoran batin itu. Karena dia sifatnya kuat gitu. Pengetahuan atau kebijaksanaan ini sifatnya kuat. Kita paham bahwa itu adalah suatu kekotoran batin, maka saya tidak akan melakukannya. Tetapi dalam pengembangan samatha ketenangan batin, maka hanya konsentrasi yang merupakan tujuan utamanya gitu. Bukan kebijaksanaan sebagai tujuan utama. Sehingga dia hanya sekedar menekan saja. Tapi dia tidak bisa mengatasi kekotoran batin itu. Nah ini adalah tujuan dalam vipassana. Kita harus paham di situ dulu. Kenapa kita melakukan vipassana? Ya terutama yang memang ini diajarkan oleh Buddha. Untuk apa Buddha mengajarkan ini? Untuk pembebasan. Untuk merealisasikan nibbana di situ. Pencapaian nibbana di mana di situ tidak ada kelahiran, usia tua, sakit dan mati lagi di situ. Berarti tidak ada penderitaan. Kalau tidak kita tidak dilahirkan ya kita tidak akan tua, sakit dan mati. Nah ini harus dikembangkan dengan vipassana, tidak bisa dikembangkan dengan samatha. Ya. Namun demikian ketika kita mengembangkan vipassana ini, kita membutuhkan faktor-faktor, ya, membutuhkan beberapa alat agar kita ini bisa menjalankan vipassana ini dengan baik, gitu. Salah satunya juga konsentrasi. Tanpa konsentrasi, ya kita tidak bisa mencapai kebijaksanaan itu juga. Jadi konsentrasi juga harus dikembangkan di dalam kita menjalankan vipassana ini. Bukan berarti kita menjalankan vipassana kemudian tidak memerlukan konsentrasi. Bukan berarti dalam menjalankan vipassana kita tidak membutuhkan moralitas. Bukan berarti demikian. Seluruh bentuk-bentuk kebajikan itu diperlukan agar kita dalam menjalankan vipassana ini kita dapat melakukannya dengan
dengan baik. Itu diperlukan. Namun hal-hal semacam itu, misalnya berdana menjalankan sila, terutama demikian itu dilakukan sebelum kita melakukan praktek meditasi pandangan terang ini yang sesungguhnya. Jadi kebajikan dalam dana, kebajikan dalam sila itu merupakan landasan, semacam landasan saja. Karena sila moralitas terjadi apa? Ya terjadi ketika kita melakukan penghindaran. Kita dihadapkan pada suatu kesempatan sebetulnya kita dapat melakukan pembunuhan makhluk hidup. Kita tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, maka di situ terjadi sila atau moralitas terjadi di situ. Ketika kalian duduk bermeditasi tidak ada seperti demikian. Yang ada adalah kalian hanya mengembangkan batin kalian ini. Dari yang tidak baik dan tidak bermanfaat menjadi baik dan bermanfaat. Jadi ini adalah meditasi vipassana. Dan kita melakukan meditasi vipassana ini yang dengan mengikuti teknik Mahasi, kita mengatakan teknik Mahasi. Karena Mahasi Sayadaw di Myanmar, beliau yang katakanlah sangat mempopulerkan. Tapi bukan berarti beliau yang menciptakan, bukan itu. Beliau juga belajar dari seorang guru. Ya, dan guru itu juga belajar dari guru yang lain. Nah bagaimana katakanlah mungkin yang awal-awalnya bisa terjadi teknik semacam ini? Ya awal-awalnya pasti berdasarkan tipitaka, bukan sekedar kreasi untuk meditasi saja, bukan demikian gitu. Merupakan suatu pendekatan yang mana teknik ini agar mudah dijalankan bagi ya orang-orang pada masa kini ini. Orang-orang pada zaman Buddha katakanlah mungkin mereka tidak terlalu banyak kekotoran batin seperti kita, bukan berarti mereka tidak punya. Ya, tapi mungkin godaannya itu tidak sebanyak zaman modern seperti kita ini. Mereka dengan teknik-teknik yang ada pada waktu itu, mereka mudah melakukannya. Dan mereka juga banyak yang berhasil mencapai tingkat-tingkat kesucian dan lain sebagainya. Tetapi kita yang berada pada zaman modern semacam ini, dengan cara yang hanya tertulis seperti pada Tipitaka Pali di situ, menjadi suatu hal yang sulit. Itulah maka muncul jenis-jenis teknik-teknik meditasi ini, terutama di Myanmar berkembang gitu ya. Teknik Mahasi, itu ada teknik Mokok, teknik Sunlun, teknik Teinggu dan lain sebagainya.